Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Rado, kemudian Kelvin dan Magen akan menjelaskan hasil penelitian riset operasi dengan judul penerapan metode transportasi menggunakan aplikasi POM-QM dalam efisiensi biaya distribusi LPG 3 kg di PT Pertamina. Proses distribusi LPG berawal dari pengadaan yang diproduksi dari kilang lalu didistribusikan ke depot LPG. Dari depot ini disalurkan ke SPBBE, kemudian disalurkan kembali ke agen-agen LPG. Kemudian dari agen ini mendistribusikannya ke sub-sub agen LPG. Dari sistem pendistribusian tersebut perlu diatur secara sistematis dan perlu dilakukan optimasi distribusi dari titik suplai sampai ke tujuannya untuk mengetahui keefektifan sistem distribusi tersebut. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang agar biaya transportasi yang dikeluarkan seefisien mungkin dan tidak menjadi persoalan yang dapat menguras biaya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang dimaksud adalah data perusahaan berupa angka-angka yang mengenai jumlah tabung LPG yang didistribusikan ke daerah serta biaya distribusinya. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder. Data ini diperoleh dari skripsi seorang mahasiswa bernama Kruska Margareta pada tahun 2018. Bentuk analisis yang digunakan adalah dengan menentukan solusi awal terlebih dahulu dengan metode barat laut, kemudian biaya minimum, dan metode Vogel. Kemudian dengan menggunakan program POM-QM dilakukan perbandingan tiap metode untuk melihat mana yang lebih efisien dalam distribusi biaya transportasi di PT tersebut. Adapun alur pendistribusian PT Pertamina untuk wilayah Regional 1 Medan sebagai berikut. Pada bagian sebelah kiri ada sumber, yaitu ada 4 SPBE yang akan mendistribusikan kepada 10 PT, yaitu sebagai tujuannya. Kemudian adapun pendistribusian LPG 3 kg dari SPBE ke agen memiliki biaya angkut. Berikut tabel biaya angkut LPG 3 kg ke tujuan. Pada tabel sebelah kiri tertera ada 4 SPBE yang akan mendistribusikan kepada titik distribusi. Seperti contoh pada SPBE Wanantara Dharma Satria yang mendistribusikan kepada 6 PT. Dan berikut ada pun data yang diangkut dalam satuan kilogram dan tarif angkut rupiah per kilogram. Berikut ini adalah data awal dari apa yang telah dipaparkan oleh Rado sebelumnya, kemudian kami inputkan pada program POM-QM. Data tersebut diperoleh dari pendistribusian gas LPG dari SPBPB, PT Tujuan. Kemudian selanjutnya, next. Pada metode yang pertama, kami menggunakan dari metode awal sebelumnya, kemudian kami memberi setting minimize karena akan meminimumkan biaya pendistribusian, kemudian dipilih metode yang akan digunakan, yaitu metode barat laut, sehingga kami memperoleh biaya minimum yaitu sebesar 1.845.371.000. Next. Pada langkah yang kedua, kami menggunakan metode biaya minimum. Langkah yang metode sebelumnya, kami menyeting ulang metode yang akan digunakan, yaitu metode biaya minimum pada POM-QM. Kemudian kami memperoleh nilai minimum biaya pendistribusian sebesar 845.371.000. Next. Untuk metode yang terakhir, yaitu metode Vogel, langkahnya hampir dari langkah sebelumnya, hanya ada metode yang akan digunakan, yaitu metode Vogel. Untuk biaya minimum yang diperoleh yaitu sama 1.845.371.000.
Next. Dalam menggunakan program POMQM, kami menilai optimum dari meminimumkan biaya distribusi gas LPG 3 kg. Nah, apabila kita menggunakan langkah-langkah manual, setiap metode kami menggunakan langkah-langkah yang berbeda. Langkah yang dilakukan yaitu pendistribusian dimulai dari pojok kiri atas hingga pojok kanan bawah. Setiap pendistribusian dipilih nilai sebanyak mungkin tanpa menyimpang tujuan. Kemudian yang ketiga, mengecek variabel dasar apakah sudah sesuai. Kemudian yang terakhir, menghitung biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, menggunakan program POMQM, kami telah menilai minimum yang sudah optimal tanpa melakukan optimasi pada langkah manual. Pada langkah manual dipaparkan langsung pada program POMQM melalui iterasi 1, iterasi 2, dan seterusnya hingga memperoleh nilai minimum sebesar 1.371 yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Magen. Selanjutnya, langkah-langkah metode biaya minimum. Yang pertama yaitu pendistribusian dimulai dari biaya terkecil. Nah, jika ada nilai biaya yang lebih dari 1, maka kita pilih salah satu. Kemudian langkah yang kedua, setiap pendistribusian dipilih nilai sebanyak mungkin tanpa menyimpang tujuan. Lalu langkah yang ketiga, cek variabel dasar apakah sudah sesuai. Kemudian yang keempat, hitung semua jumlah biaya yang dikeluarkan. Next. Nah, pada langkah-langkah manual setelah memperoleh penyelesaian layak, tentu kita akan cek optimasi. Nah, pada penggunaan POMQM ini kita lihat pada iterasinya. Nah, pada metode biaya minimum diperoleh pengujian optimasi atau iterasinya sebanyak 3 kali. Next. Selanjutnya penyelesaian metode Vogel. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pada setiap baris dan kolom kita hitung selisih 2 sel dengan biaya terkecil. Lalu langkah yang kedua, dari langkah 1 kita pilih baris dan kolom yang selisihnya terbesar. Lalu langkah yang ketiga, pada baris atau kolom yang terpilih kita isi semaksimum mungkin pada sel dengan biaya terkecil. Nah, ini kita ulangi langkah 1-3. Lalu yang keempat, kita cek variabel dasar. Lalu langkah yang kelima, kita hitung biaya yang dikeluarkan. Next. Nah, hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Pada metode Vogel ini kita peroleh pengujian optimasi atau iterasinya sebanyak 1 kali. Dari penjelasan yang telah kami paparkan sebelumnya, berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Vogel merupakan metode yang paling efisien dibandingkan dengan metode barat laut dan biaya minimum. Kenapa? Karena dari metode Vogel, biaya minimum pendistribusian yaitu 1.845.371.000 dengan pengujian optimasi atau iterasi sebanyak 1 kali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.